Selamat pagi semua, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dan terkasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya, waktunya untuk saya pada hari ini bisa melaksanakan sosialisasi aksi nyata dalam Guru 1.4. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada kita semua karena apa yang sudah saya laksanakan pada hari ini. Kita akan lanjutkan yang berikut, yaitu tentang perubahan paradigma. Baik, sekarang kita lihat ke layar. Sudah di sini perubahan paradigma. Dalam bangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita harus bisa menciptakan lingkungan itu sehingga siswa itu betah atau senang untuk belajar. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku siswa mempunyai tujuan. Jadi dalam bertindak siswa itu memiliki tujuan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak siswa. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi apa yang sudah kita laksanakan dari fungsi kontrol, semuanya itu bisa bermanfaat untuk siswa. Dan yang berikut, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Dan yang berikut, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi perilaku yang memaksa ini tidak efektif dan sangat tidak baik untuk anak karena akan berlaku untuk jangka yang panjang. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk kepentingan anak. Jadi kita lanjut, yang berikut adalah makna kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Nah, jadi untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan atau apa yang kita harapkan dan siswa harapkan itu adalah, kata kuncinya adalah disiplin. Jadi dengan disiplin itu berarti semua yang kita inginkan itu akan bisa terwujud. Yang Gosek menyatakan bahwa kata disiplin adalah bahasa Latin. Adriana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dari disiplin diri sendiri. Ada disiplin itu ada dua, yaitu disiplin dari dalam diri sendiri atau internal, dan disiplin yang berdasarkan motivasi dari orang lain atau eksternal. Jadi yang harus kita tegaskan di sini adalah disiplin itu harus berasal dari dalam diri kita sendiri sebelum orang lain memberikan masukan atau motivasi untuk kita. Selanjutnya, jadi di sini terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Nah, jadi dalam berperilaku itu kita kadang menghindari yang namanya ketidaknyamanan. Jika kita berbuat salah, kita menghindar. Kita merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang telah kita lakukan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi
apa yang kita buat, kita butuh penghargaan. Misalnya, saya datang ke tempatku, saya mengharapkan, oh ini kepala sekolah memberikan saya ujian, kepala sekolah memberikan saya berupa hadiah. Nah, jadi pada saat kita membuat hal yang baik atau disiplin, kita tidak perlu membutuhkan imbalan atau penghargaan, karena apabila kita mendapatkan imbalan atau kita mengharapkan imbalan, maka apa yang kita buat itu tidak baik. Jadi kita berbuat harus berdasarkan dari hati nurani kita sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan yang kita yakini, yang kita percaya bahwa itu betul-betul baik untuk kita. Seperti yang tadi, kita tidak perlu bisa terlambat, saya takut dihukum, atau saya tidak melakukan. Dalam choice theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi, kebutuhan kebebasan itu berarti kebutuhan akan pikiran, kita memilih yang mana. Kalau kebutuhan senang tadi, kebutuhan untuk merasa, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa dengan bebas. Selanjutnya, jadi menurut Diani dosen terdapat 5 posisi kontrol guru terhadap siswanya. Yaitu yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima adalah manajer. Jadi kalau sebagai penghukum, jadi selama ini kita di kelas, mungkin apa yang dilakukan siswa itu kita langsung beri hukuman. Apa yang siswa buat, kita tidak bertanya dulu, tidak mencari tahu dulu masalah, tapi kita langsung menghukum. Lalu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa merasa tidak nyaman. Jadi kita kadang suara lembut, juga siswa merasa bahwa mereka tidak nyaman. Berarti mungkin mereka merasa kita menyepelekan mereka, jadi mereka merasa diri mereka itu bersalah. Lalu teman, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Jadi fungsi kontrol guru yang menjadi teman ini bagi guru, jadi itu ada nilai positif dan ada nilai negatif. Jadi kita bisa menjadi temannya siswa daripada situasi yang mana. Karena jika siswa itu kita anggap teman, karena siswa itu tidak menghiraukan kita. Oh, kamu teman saya, buat apa saya harus dengan kamu? Itu kalau kita sebagai fungsi kontrol kita sebagai teman. Jadi ada hal baik dan ada hal tidak baik atau positif dan negatif. Lalu monitor atau pemantau. Nah, jadi kalau untuk monitor atau pemantau, jika siswa berbuat salah, kita hanya melihat saja, kita hanya memantau saja, tanpa berbuat apa-apa. Jadi siswa merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar. Lalu yang berikut, manajer merupakan posisi mentor di mana guru melakukan siswa kegiatan bersama dengan murid, mengajar siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, membantu siswa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Jadi untuk fungsi kontrol yang kelima ini sangat bagus untuk kita yang kita bisa terapkan di dalam lingkungan sekolah ini, terkhusus di dalam kelas. Jadi dengan manajer ini berarti kita harus dekat dengan siswa, kita mengajak siswa untuk mencari tahu kenapa sampai dia berbuat masalah ini. Jadi untuk fungsi kontrol yang kelima ini ada berikutnya. Fungsi kontrol yang kelima ini kita bisa terapkan yaitu di dalam restitusi. Restitusi sebagai sebuah cara
Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada